kambing banyak, masalahnya itu kan amanah. Kalau kita lalai, kalau kita teledor itu kita berdosa. Masalahnya itu makhluk ciptaan yang maha kuasa. Kalau kita biarkan begitu saja, cara merawat semau kita sendiri, bukan berdasarkan ilmu yang ada, itu kan sama saja kita tidak amanah itu loh. Hewan N2 TV mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Ketemu lagi dengan ngobrol-ngobrol dengan Kang Musonep nih. Kang, saya itu sebenarnya masih bertanya-tanya, aneh sih. Kok ya setiap hari, beberapa hari sekali kok ya rutin dimandikan itu. Yang lain aja nggak pernah loh, Kang. Ayo. Ya, masalahnya kan kalau nggak pernah dimandikan, kambingnya itu cengeng, mudah terserang penyakit, terutama kalau musim dingin itu gampang kena masuk angin, itu kan karena dia nggak pernah kena air, juga mudah terserang yang namanya penyakit kulit seperti gudeg gitu. Tapi kalau kita rutin memandikan paling enggak 3 hari sekali, ya insya Allah wedus kita itu akan, lupa wedus itu, kambing, kambing kita itu akan sehat, insya Allah akan sehat. Ngadep ke sini, Kang, ngadep ke sini, Kang. Nah, wajahnya ke sini, Kang. Ganteng ini kan kelihatan. Apa ya? Kambing-kambing kita akan sehat dan akan menghasilkan, misalnya dia itu beranak, itu akan menghasilkan air susu yang baik dan anak-anaknya akan sehat gitu loh. Insya Allah akan sehat. Berdasarkan pengalaman, Kang. Berdasarkan pengalaman. Kalau tidak dikeluarkan 10 hari aja gimana? Kalau berdasarkan pengalaman yang sudah ini, contohnya ini. Ini kalau 10 hari nggak dikeluarkan, bahkan nggak dimandikan, dia itu akan kambuh penyakitnya, itu seperti koreng di kakinya itu akan kambuh. Ini ada bekas-bekasnya? Masih itu ada itu. Masih ada. Tak lihat nih. Itu belah belakang itu. Masih belakang? Ada itu. Iya, sini. Kaki depan tapi yang bagian belakang. Oh, ini ya? Nah, itu kemarin tuh agak lebar menyinyih itu. Waduh, ini kalau dari mudah-mudahan temen bisa. Oh iya ya, korengan itu, ya? Iya, itu kan kemarin saya teledor. Waktu Kang, coba pegang kayak gini tak ini dilihatkan, Kang. Itu kemarin saya itu teledor waktu penggarapan ladang, itu mungkin ada setengah bulan malah nggak dikeluarkan, nggak dimandikan, akhirnya ini kambuh. Dan korengnya ini kambuh, tapi alhamdulillah sudah saya mandikan lagi, sudah mulai mengering ya, itu sudah mulai mengering lagi gitu. Kang, pindah sini, Kang. Nah, pindah sini, ngadep ke sini wajahnya, Kang. Nah, ganteng ternyata Musonep ini. Nah, ini disuntik sembuh nggak? Kalau disuntik sudah habis, mungkin kalau 300 atau 400 sudah habis itu biaya untuk mengobati ini. Tapi nggak ada hasil gitu loh. Nggak sembuh ini? Nggak sembuh. Bahkan itu obat yang namanya Gusanek seharga dulu itu kalau nggak salah 175, itu nggak ada apa-apanya itu. Nggak mempan? Nggak mempan. Ya, aneh ya? Ya alhamdulillah itu dengan cukup kita tiap hari itu menjemur dan 3 hari sekali dimandikan, alhamdulillah berangsur-angsur sembuh. Dulu ini dua-duanya ini kakinya itu, dua-duanya kena koreng itu, bahkan agak parah itu sampai ke sini ini, sampai ke lutut-lutut sini itu, kaki dua itu. Cuman alhamdulillah ya itu dengan telaten itu tiap 3 hari sekali dimandikan, alhamdulillah ya berangsur-angsur pulih gitu. Biasanya kan eksim, korengan kudisan kayak gitu kena air kan perih loh. Ya, tapi malah dia malah nyebar, ini nggak nyebar. Enggak. Sembuh. Iya, malah sembuh. Alhamdulillah dimandikan itu, bahkan pakai deterjen itu dikosoi itu biar bersih. Itu mungkin kutunya mati itu kalau kena deterjen itu. Kandang gimana, Kang? Keadaan kandang? Kalau kandang ya tiap hari dibersihkan. Sapu? Bukan. Nih, kalau ingin tahu alatnya, saya ambilkan.
Biar praktek sekali. Nah, ini alat untuk membersihkan kandang cukup. Kayak gimana? Nah, misalnya ini seperti ini. Kalau ada kotoran, nah cukup nah ini, nah. Oh, selah-selah ini. Nah itu, nih tadi saya sudah bersihkan ini, masalah makanya nggak ada. Tadi udah dibersihkan. Sudah. Selah-selah yang nggak jatuh, Nah, diturunkan lewat itu. iya. Oh, jadi bersih. Nah ya. Oh iya ya, udah dibersihkan ini berarti tadi ya. Wah, Cukup bersih. pakai bambu alatnya. Seperti ini. Ini disemprot nggak kandang? Enggak, Disemprot pasta gitu? enggak, Enggak. enggak. Oh, hanya pakai itu aja? Iya, hanya pakai ini. Peh. Nah, lagi Kang, ngobrol masalah kambing ini. Sebelum dilakukan atau mengambil sikap tindakan dimandikan itu apa sebelum-sebelumnya yang bikin rugi terus? Kalau dulu sih saya sering terjadi kalau lahir itu juga mati. Kalau enggak mati itu dulu hilang itu dalam perut itu. Sering terjadi hilang. Beh, tahu-tahu hamil, Nah, tahu-tahu hilang. Iya, enggak ada. Sering terjadi itu. Oh, kok bisa ya? Ya bisa. Ya saya nggak tahu sih masalah itu, tapi sering itu terjadi saya itu Beh, hilang. apa ini hutannya angker kan? Nggak tahu. Ya mungkin salah dalam pemeliharaan itu masalahnya itu. Salah. Iya, salah dalam pemeliharaan. Ya, itu kan yang namanya hewan itu kan butuh kasih sayang ya. Kita butuh perhatian betul. Apa sih yang dibutuhkan hewan kan itu? Masalah kandangnya, kebersihan kandang kita harus jaga. Kebersihan kambingnya juga kita jaga. Terus makannya tidak asal makan. Kalau saya kan nggak bisa seperti orang-orang itu makan asal makan, yang penting kambing kenyang. Kalau saya kan rumput, masalahnya nenek moyang kambing itu di sananya itu makannya rumput. Gitu. Nggak pernah moyang kambing di sananya rumput. makanya rumput, nggak pernah makan yang namanya onggo ataupun solid gitu loh. Makanya rumput, makanya saya nggak pernah itu ngasih makan yang aneh-aneh itu, saya nggak berani itu. Karena itu bukan, nggak layak lah kalau menurut saya itu yang namanya, apalagi solid itu kan limbah itu. Limbah sawit. Nah, limbah sawit itu dikasihkan ke hewan ternak, sedangkan ternak itu kita ambil hasilnya. Jadi jangan hanya kita perah hasilnya saja, tapi juga harus diperhatikan kesejahteraan ternak kita, yaitu tadi masalah kebersihan kandang, kebersihan kambingnya, dijemur tiap hari, ya insya Allah itu akan menghasilkan kambing yang baik. Dan itu termasuk kan kita juga belajar untuk menjadi orang yang amanah itu loh. Itu kan kita dapat titipan dari Yang Maha Kuasa, berusaha semaksimal mungkin untuk merawat hewan ternak yang dengan baik dan benar. Nah, Kang, lagi tetangga, ini tetangga ini, teman-teman peternak, ini pada ngetawain apa ngomong aneh, apa lucu, apa gimana coba? Kalau masalah itu sih saya nggak tahu, cuman kalau masalah omongan-omongan yang seperti itu sudah nggak saya anggap, itu kan hak mereka. Kalau mau ngomong itu hak mereka. Yang penting apa yang saya lakukan itu nggak menyalahi aturan dan nggak mengganggu mereka. Intinya seperti itu. Kalau masalah omongan itu bukan urusan saya. Yang penting pada intinya saya mengerjakan sesuatu itu tidak mengganggu tetangga ataupun teman-teman yang lain. Kalau rumput, Kang, rumput itu Kang Sonep juga nganu pilih-pilih. Kalau rumput ya yang penting rumputnya itu masih hijau lah. Kalau kuning. Ya kalau kuning biasanya saya tambah pakai mineral. Oh. Itu.
biar nambah gizi itu loh. Nah, itu kan kalau kuning kan itu sudah nilai gizinya sudah banyak berkurang itu kalau sudah tua itu. Mineral beli atau mineral Beli? beli? Iya beli. Saya aduk itu. Diaduk. Iya. Kalau rumputnya jelek-jelek? Iya. Kalau rumput masih muda biasanya enggak, cukup dikasihkan aja itu langsung. Ini kalau rumput muda nggak mencret? Enggak. Justru kalau justru sebaliknya, kalau rumput muda itu malah banyak vitaminnya itu. Kalau orang-orang kan mengatakan kalau rumput muda itu kan dibikin gerak sudah habis, bahkan mengatakan jadi uyuh. Kalau bagi saya itu orang goblok. Iya, orang goblok. Ya namanya rumput masih hijau, masih muda itu kan masih bagus-bagusnya bagi hewan ternak. Baik sapi maupun kambing itu kan. Kok malah dibilang jadi uyuh untuk gerak habis. Itu orang goblok kalau saya mengatakan itu. Bahkan kalau mereka rumput yang sudah tua-tua itu katanya itu cepat kenyang. Itu kalau saya malah nggak suka itu. Bagi saya nggak suka. Kalau saya dapat rumput tua, saya tambah mineral biar gizinya tambah itu loh. Sebab masalahnya kan gini. Kalau rumput itu warna sudah berubah, itu nilai gizinya sudah berkurang gitu loh. Beda dengan kalau masih yang hijau, itu masih banyak itu. Masih banyak. Iya, itu bagus untuk hewan ternak. Itu. Ini kalau malam kandang dibuka kayak gini aja apa diselimuti ditutupi? Enggak, ya itu. Yang penting kasih penerangan itu. Kasih penerangan. Iya. Nah, fungsi lampu di malam hari apa Kang? Kalau lampu mengurangi nyamuk. Sebenarnya yang bagus itu lampu-lampu yang merah itu, pentol itu, bagus itu. Itu hangat itu kan, hangat bisa menjauhkan nyamuk dia. Lampu-lampu model lama itu. Iya, yang pentol bulat itu. Bulat itu kan. Itu sebenarnya yang bagus itu. Kalau bisa ototnya yang lebih besar itu. Cuman kan kalau saya nggak berani, masalahnya arusnya terlalu banyak. Iya. Kan sekarang banyaknya warna putih. Kalau zaman dulu kita kecil, itu kan nggak ada yang putih. Putih kan, yang merah itu. Ada merah. Nah, itu yang bagus sebenarnya malah itu. Yang pentol itu bisa menjauhkan dari nyamuk. Masalahnya itu kan agak panas gitu. Nggak tahan nyamuk. Kang, babon, ciri-ciri babon bagus itu ada nggak Kang? Kalau ciri-ciri menurut saya itu sama aja, cuman kan sebenarnya itu tinggal kitanya. Yang namanya babon itu yang paling penting itu kan di susunya itu loh. Kalau bisa milih yang puting susunya itu yang sama itu loh. Jangan yang junjing. Kan ada sih yang puting susunya itu agak kecil sebelah gitu kan. Itu kurang. Sebenarnya itu kurang kalau seperti itu. Kurang bagus. Iya, juga ya kalau yang bisa itu yang ininya itu susunya itu besar itu. Bagus itu. Besar itu. Itu yang bagus? Iya. Kantongnya besar, putingnya besar. Putingnya itu ya besar gitu nggak masalah, cuman kalau bisa itu puting susunya itu yang sama. Yang itu. sama. Nah, sama jadi imbang gitu. Imbang. Gitu. Kalau kawin sedarah Kang, babon dikawinkan dengan bandot anaknya gitu. Ya nggak masalah. Bagus. Bagus. Kawin. Yang penting itu diusahakan yang bandotnya itu sudah umur. Gitu. Bandotnya udah umur. Iya, paling enggak kalau bisa itu paling enggak 1,5 tahun lah untuk ngawin itu 1,5 tahun. Kalau di bawah 1,5 tahun biasanya anaknya kayak apa Kang? Ya enggak masalah, cuman kurang itu enggak gampang jadi biasanya itu. Kalau bagi saya itu beda dengan kambing yang pejantan tua itu sekali aja sudah jadi. Kalau yang masih muda itu biasanya berkali-kali itu loh. Bisa sekarang dikawinkan enggak jadi kok. Beberapa hari kemudian minta lagi, lagi. Tapi kalau yang kambing yang sudah umur itu biasanya sekali sudah. Sekali sudah. Iya. Yang penting kalau bagi saya itu dia sudah nggak beranak, anaknya sudah dipisah dengan induknya itu. Kang Musonep kantornya di sini. Kantornya di belakang rumah ini. Iya. Nggak punya kantor yang ber AC atau apa gitu. Ya ini aslinya alami ini. Kalau dipikir-pikir Kang, kita kan setiap
ini belajar lah ya, belajar. Peternak itu ada yang punya 10, ada yang punya 20, ada yang 50, ada bahkan yang 100. Kenapa beda-beda ya nasibnya? Ya kalau mungkin kan banyak duit itu tadi. Kalau saya kan yang pertama mungkin saya belum punya duit, iya. Kalau yang kedua saya belum bisa lah yang jadi unsur pokoknya, kalau saya belum bisa mengurus kambing banyak. Masalah itu kan amanah. Kalau kita lalai, kalau kita teledor itu kita berdosa. Masalah itu makhluk ciptaan yang Maha Kuasa. Kalau kita biarkan begitu saja, cara merawat semau kita sendiri, bukan berdasarkan ilmu yang ada, itu kan sama saja kita tidak amanah itu loh. Makanya saya belum, untuk saat ini walaupun saya punya modal, saya itu belum berani untuk memperbanyak ternak. Masalah itu tadi saya belum bisa untuk menghadapi segini aja, apalagi kalau musim pekerjaan ladang atau sawah. Saya itu sering teledor itu loh, terutama masalah dijemur, masalah memandikan kambing itu saya sering teledor. Makanya walaupun saya punya modal, saya belum mampu, belum bisa itu. Makanya, enak segini. Ini termasuk tabungan, sambian, pokok sebenarnya? Ya ini termasuk tabungan lah. Tabungan? Iya, sebab masalahnya gini, kalau dihitung-hitung, itu kalau kita dihitung tiap hari, itu ya yang namanya kambing itu kan, apalagi kalau itu tadi menghasilkan anak 1 betina laki, itu kita nggak ada dapat apa-apa. Tapi kalau kita hitung tabungan, masalahnya kalau tenaga kan nggak bisa ditabung, kecuali ini dikasihkan ke hewan baru, nah bisa jadi tabungan. Nah itu kan yang namanya tenaga sih, kecuali kita kerja ke tempat orang, kita kan dapat upah. Tapi kalau kita hanya ngarit ngarikan kambing, itu kan ya nggak bisa dihianu gitu loh. Itu tadi. Makanya hitung-hitung tabungan itu aja. Tiap hari kita kerja, kita cari rumput, hitung-hitung kita nabung, walaupun hanya sedikit itulah. Yang tapi hasil kerasa. Nah iya, ya alhamdulillah sih semenjak saya punya kambing, walaupun toh nggak seberapa hasilnya itu, kalau ada kebutuhan mendesak bisa kita gunakan itu loh. Lain dengan dulu sebelum saya melihara kambing itu. Alhamdulillah walaupun toh cuman sedikit gitu loh. Tapi sangat membantu. Nah, ya, tapi sangat membantu. Makasih Kang Sonep ya. Ya. Sukses ini buat teman-teman semuanya. Jarang sekali orang yang mau dan sanggup setiap hari jemur kambing, terus 3 hari sekali mandiin, tapi beliau punya semangat yang hebat, punya prinsip yang kuat, ingin sukses daripada kambingnya bermasalah. Terima kasih, salam ngarit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, salam ngarit. Salam ngarit.